Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKB Denpasar pada edisi Selasa 29 Agustus 2023 dengan topik Berdua Lebih Baik. Kita awali ibadah renungan pada pagi hari ini, kita bernyanyi. Dan hina denggani akan asar rohai perpambaian terburju kata hadap Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan berkati istirahat kami Tuhan hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan kesehatan yang daripada-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami, berkati seluruh pekerjaan dan usaha kami. Dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai topik pada renungan pagi hari ini berjudul Berdua Lebih Baik, dan sebagai firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sekali lagi saya bacakan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amang-inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata menerima upah yang baik. Apa yang menjadi maksud dari kata menerima upah yang baik? Tampaknya merujuk pada kontribusi yang diberikan satu sama lain. Bagaimana terciptanya hubungan antara dua orang tersebut yang saling membutuhkan dalam kebersamaan mereka. Dengan kata lain, ayat ini berbicara tentang hidup yang berarti satu dengan yang lainnya. Saling menopang apabila salah satu dari mereka terjatuh. Di ayat 10. Dan kalau kita renungkan kata-kata ini, saling menolong ini, dalam bahasa Bataknya, marsi tukolan. Bahkan salah seorang komposer besar Batak, almarhum Naum Situmorang, dalam satu judul lagunya, suara saya tidak terlalu indah untuk menyampaikannya, tapi saya bacakan aja judulnya. Nasonang Dohitana 2. Amang-inang, Bapak Ibu yang di rumah, yang menyaksikan program ini pasti tahu dengan lagu ini. Bagaimana lagu ini menceritakan tentang antara hubungan dua orang sampai mereka dipisahkan oleh kematian. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita perlu teman. Sebagai makhluk sosial, apa yang menjadi ciri-ciri makhluk sosial? Ada 15 yang menjadi ciri-ciri kita sebagai makhluk sosial. Di antaranya, melakukan gotong royong, mentaati peraturan, melakukan tegur sapa, memiliki rasa empati dan simpati, membantu orang lain, aktif dalam masyarakat, menjaga hubungan baik, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, bersosialisasi dengan lingkungan, saling menghormati, saling mengingatkan, saling memberi semangat dan motivasi, mengedepankan kepentingan bersama, bersikap jujur, dan yang terakhir, menerima perbedaan. Itulah ciri-ciri kita sebagai makhluk sosial. Nah, bagaimana Amang-inang jika dalam hubungan itu ada yang mengalami sebuah jatuh, baik secara fisik, baik secara rohani? Kita membutuhkan teman yang mendorong saat kita lemah dan putus asa. Seorang yang sanggup meringankan beban
saat masalah terasa berat untuk kita hadapi sendiri. Namun ada satu hal yang harus menjadi pegangan kita dalam memilih teman atau sahabat. Penulis Amsal mengatakan dalam Amsal 13 ayat 20, demikian bunyinya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di dalam hidup ini amang-inang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan ada pada kita, siapa yang kita pilih menjadi teman kita. Kalau kita mau lebih menjadi orang yang baik, kita harus berteman dengan orang yang baik. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas kerohanian kita, maka kita menempatkan diri di bawah pengaruh-pengaruh orang yang memiliki disiplin rohani, setia, dan tekun melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain dalam hidup kita. Ada kalanya kita jatuh, baik secara rohani dan jasmani. Kita menyadari bahwa kita tidaklah sendirian. Kita dapat terhibur oleh teman kita, saudara kita, atau orang lain di sekitar kita. Di saat Allah Bapa yang penuh kasih menolong kita, Dia juga mampukan kita untuk melayani sesama kita yang membutuhkan, supaya mereka juga tahu bahwa mereka tidak hidup sendiri. Jadi sekali lagi, firman ini menegaskan kepada kita bahwa berdua lebih baik daripada sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami bagikan pada renungan pagi hari ini Tuhan. Bila Tuhan yang berkati firman itu agar kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup sendiri dalam dunia ini. Kami membutuhkan orang lain. Bila kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi sahabat bagi saudara, teman-teman kami, baik di lingkungan kami yang terkecil, keluarga, di lingkungan dimanapun kami berada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan satu persatu. Dan seluruh jemaat-Mu, pendengar yang menyaksikan renungan ini Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Betapa